Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariola Nurzain, NPM 191000148 dari kelas D dengan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, melalui video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman buku karangan Sayuti Tholib yang berjudul Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, terbit pada tahun 2016 di Jakarta dengan jumlah halaman 181 halaman. Dalam buku karangan Sayuti Tholib ini memiliki 8 bab, diantaranya yaitu pendahuluan, sejarah hukum kewarisan Islam di Indonesia, landasan hukum kewarisan Islam di Indonesia, ahli waris menurut hukum Islam, sistem pembagian waris menurut hukum Islam, kedudukan ahli waris menurut hukum Islam, peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait hukum Islam, serta beberapa contoh putusan pengadilan terkait masalah hukum waris di Indonesia. Hukum waris Islam adalah hukum yang disimpulkan dari kitab suci Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma para ulama. Hukum waris Islam merupakan ketentuan yang paling adil dan bijaksana, karena ketentuannya ini dibuat oleh yang maha mengetahui, maha mendengar, maha bijaksana, maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Dalam pembagian harta peninggalan atau waris, Islam memiliki 3 hubungan yang menyebabkan seseorang berhak atas mewarisi harta peninggalan, yaitu yang pertama, hubungan kekeluargaan atau pertalian darah, diantaranya yaitu antara anak, bapak, ibu, nenek, kakek, cucu, saudara, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan perkawinan, yaitu antara suami dan istri. Dan yang ketiga, antara hubungan kemaslahatan agama untuk kesejahteraan umat. Namun, jika ada seseorang muslim yang meninggal dunia, lalu tidak ada yang berhak atas harta peninggalan tersebut, atau bisa dikatakan tidak adanya ahli waris, maka harta peninggalan tersebut bisa diserahkan kepada Baitul Mal, lalu disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat umat muslim di dunia. Dalam buku ini juga terdapat pembahasan pembagian waris untuk anak yang masih di dalam kandungan. Betapa luasnya ajaran Islam sampai anak yang masih di dalam kandungan pun sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mari kita lanjutkan. Untuk itu, syariat Islam memiliki 2 syarat untuk mereka yang masih di dalam kandungan agar mendapat harta warisan. Yang pertama yaitu mereka lahir dengan keadaan hidup. Dengan kata lain, jika mereka lahir dengan keadaan mati, maka mereka tidak dapat mendapat harta warisan dari muwaris. Untuk yang kedua yaitu mereka dalam keadaan hidup, namun sang muwaris harus benar-benar yakin jika anak yang di dalam kandungan tersebut lahir dengan keadaan hidup. Tujuan mempelajari ilmu waris dalam Islam sangatlah penting, sebab dapat menghindarkan kita dari permasalahan harta dan menghindarkan diri dari pertikaian pembagian harta waris maupun pustaka. Selain itu, manfaat dari pembelajaran ilmu waris ini untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya mengenai harta peninggalan. Dengan demikian, mempelajari ilmu waris dapat menyelamatkan umat Islam dari perselisihan yang diakibatkan oleh orang yang sengaja mengambil hak anak yatim dengan jalan yang tidak benar. Cukup sekian presentasi dari buku yang telah saya rangkum, yaitu buku karangan Sayuti Tholib yang memiliki judul Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.